Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa. Untuk kalian, baik mahasiswa program sarjana maupun pasca sarjana, apakah kalian sedang memasuki tingkat akhir jenjang pendidikan? Pertanyaan kapan wisuda semakin nyaring terdengar, bukan? Nyusun skripsi atau tugas akhir, tapi nggak kelar-kelar. Sangat dianjurkan buat kalian agar tetap fokus dalam menjalani skripsi tersebut. Terlebih pada saat pandemi seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, calon guru masa depan akan berbagi informasi kepada kalian yang tentunya bisa membantu kalian dalam menyelesaikan tugas akhir. Apa itu? Simak terus ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan like. Jangan lupa juga untuk di-share. Baiklah mahasiswa, jika kalian sudah memasuki masa akhir perkuliahan, maka pada masa itulah masa krisis buat seorang mahasiswa tingkat akhir. Bisa diibaratkan dengan Battle of the Final Boss, di mana kewajiban akhirmu sebagai mahasiswa untuk segera diselesaikan. Godaan dan halangan semakin kencang terasa menerpa. Bahkan faktor kecil juga bisa menjadi penghalang dalam pengerjaan skripsi atau tugas akhirmu. Hambatan juga bisa datang dari orang terdekat saat menyusun skripsi atau tugas akhir, bukan? Semisal dosen pembimbing. Dosen pembimbing juga bisa menjadi faktor yang memengaruhi lancarnya dalam menyusun skripsi. Kenapa begitu? Perlu kamu ketahui bahwasannya tidak semua mahasiswa tingkat akhir mendapatkan dosen pembimbing yang kooperatif, mulai dari susah ditemui hingga perbedaan pandangan dalam penyusunan skripsi. Untuk kalian, para mahasiswa tingkat akhir yang akan atau sedang dalam masa penyusunan tugas akhir harus mengenali bagaimana tipe-tipe dosen pembimbing skripsi, supaya studi yang kamu jalani segera terselesaikan, dan satu lagi beban dalam hidupmu segera terlepaskan. Maka, berikut calon guru masa depan akan membeberkan tipe-tipe dosen pembimbing skripsi yang harus kamu kenali dan bagaimana cara menyikapinya agar skripsi kalian segera terselesaikan. Tipe yang pertama adalah tipe dosen perfeksionis. Dosen yang seperti ini menuntut kesempurnaan penyusunan skripsi dari kamu. Sedikit saja dirasa ada yang kurang dalam penyusunan skripsi, si dosen ini akan segera mengetahui hal tersebut. Dan jangan harap mendapatkan ACC dari si dosen ini dengan mudah. Karena biasanya tipe dosen pembimbing seperti ini adalah dosen senior yang memiliki banyak gelar dan segala macam bentuk penelitian dan riset, dan itulah sudah menjadi makanannya. Bahkan memiliki banyak pengalaman baik secara teori maupun praktis, sehingga tiap-tiap progres penyusunan skripsi sangat ia perhatikan. Walaupun demikian, dosen pembimbing seperti ini sangat mengharapkan hasil yang terbaik untuk setiap mahasiswa bimbingannya dibanding hanya sekedar lulus. Bahkan pada akhirnya mahasiswa bimbingannya akan berterima kasih atas segala bimbingan dari dosen perfeksionis tersebut. Lalu, bagaimana cara menyikapinya? Kalian sebagai mahasiswa hanya perlu menuruti segala yang diinginkan dosen tersebut. Rajin-rajinlah untuk bertanya dan terimalah segala masukan dari dosen tersebut. Enaknya jika kalian mendapatkan dosen perfeksionis, hasil penelitian kalian akan menjadi hasil yang maksimal, hasil yang bagus dan memuaskan, sehingga ketika kalian melakukan ujian dengan dosen penguji akan memudahkan kalian dalam menjawab segala pertanyaan, karena kalian sudah menguasai betul bagaimana penelitian kalian. Tipe dosen pembimbing yang kedua adalah tipe nyantai. Tipe dosen pembimbing yang selalu diidam-idamkan oleh setiap mahasiswa tingkat akhir dalam penyusunan skripsi. Metode santai dan fleksibel dalam setiap progres penyusunan skripsi, ACC skripsi tanpa ribet, ngerjakan skripsi berasa gampang. Tapi kamu perlu mewaspadai bahaya laten dari dosen tipe ini, karena mudahnya mendapat ACC, kamu bisa terbuai dengan hal tersebut dan bisa pontang-panting di waktu sidang pendadaran karena belum terlalu memahami tugas akhir dan menjadi mangsa pembantaian oleh dosen-dosen penguji.
Lalu bagaimana cara menyikapinya? Bagi kalian yang memiliki dosen pembimbing seperti ini, hendaknya jangan ikutan santai. Lakukanlah sebisa kalian, bekerja keras, dan dalami penelitian kalian agar nanti ketika sidang skripsi kalian bisa menguasai materi dari pengerjaan tugas akhir kalian tersebut. Baiklah, untuk tipe yang ketiga yaitu tipe killer atau galak. Nah, kalau yang ini adalah tipe dosen yang ditakuti kalau perlu dihindari oleh mahasiswa skripsi. Karena dosen pembimbing yang seperti ini cenderung mudah emosi, terlebih pada mahasiswa bimbingannya yang malas, progres yang lambat, dan tidak serius dalam menyusun skripsinya. Konon, dosen pembimbing tipe ini sangat berat memberikan atau dimintai ACC oleh para mahasiswa skripsi. Alhasil, banyak mahasiswa skripsi yang bawaannya males-malesan dalam penyusunan skripsi di bawah naungan dosen pembimbing seperti ini. Walaupun demikian, kalian harus pandai-pandai menyikapinya agar tugas akhir kalian segera terselesaikan. Bagaimana caranya? Kalian sebagai mahasiswa baik-baik terhadap dosen macam ini, karena dosen seperti ini sangat senang apabila kalian menuruti segala kemauannya. Jadi apapun yang dikatakan dosen tersebut, ikuti saja dan kerjakan dengan baik. Dengan begitu, dosen akan senang dengan kalian dan akan mudah memberikan ACC. Untuk tipe dosen yang keempat adalah tipe kejar target. Ini adalah tipe dosen yang bisa dibilang 50-50. Kenapa? Banyak yang mengharapkan mendapat dosen pembimbing seperti ini dan tidak sedikit pula yang menghindarinya. Hal ini karena dosen tipe ini selalu memberikan patokan target dalam pengerjaan skripsi. Buat para mahasiswa yang tidak ingin berlama-lama skripsi, beliau-beliau ini adalah tipe dosen dambaan, tapi dianggap sebagai dosen yang gak bisa santai karena berpatok pada target pengerjaan. Tapi biasanya beliau terlebih dulu akan membahas target yang akan diberikan pada setiap mahasiswa bimbingannya. Walaupun tak jarang ada yang tidak sanggup kejar-kejaran dengan deadline yang diberikan dan diamini oleh mahasiswa-mahasiswa yang ingin nyantai. Nilai plusnya dari dosen pembimbing seperti ini adalah kamu bisa lebih semangat dalam mengerjakan skripsi dan sangat membantu kamu dalam manajemen waktu pengerjaan tugas akhir. Karena beliau adalah dosen yang akan memberikan arahan kapan harus ini, kapan harus itu, nantinya bagaimana, dan harus seperti apa seterusnya. Biasanya dosen tipe ini selalu memberikan catatan untuk kesalahan minor saat memberikan ACC pada tugas akhir. Kita lanjut pada tipe dosen yang kelima ya, yaitu tipe cuek. Secara halusnya, dosen pembimbing seperti ini akan memberikan kebebasan yang hakiki pada mahasiswa bimbingannya. Tidak sulit untuk menyikapi dosen seperti ini, karena kalian hanya dituntut untuk rajin. Nah, rajin dapat membantu kalian bukan untuk segera menyelesaikan tugas akhir? Itu akan sangat menguntungkan kalian. Mau bimbingan ya ayo, belum mau bimbingan ya silahkan. Mau revisi mari, belum niat revisi ya nggak apa-apa, terserah kalian. Nah, benar-benar membebaskan mahasiswanya bukan? Dengan alasan yang cukup sederhana tapi agak menggelitik. Anda sebagai mahasiswa itu sudah dewasa, tidak perlu lagi dioprak-oprak seperti anak kecil. Begitulah kurang lebih alasannya. Walaupun terasa ringan beban skripsi yang dihadapi, tapi para mahasiswa skripsi dengan dosen pembimbing seperti ini bakalan gak kelar-kelar ngerjain skripsinya dan tekanan segera dihadapi ketika menyadari teman-temannya sudah pada lulus. Lalu bagaimana cara menyikapi dosen seperti ini? Sebenarnya mendapatkan tipe dosen seperti ini itu sangat beruntung. Karena apa? Kalian bisa mengatur sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Nah, bagaimana caranya agar kalian bisa cepat lulus? Yaitu dengan berikan target tersendiri terhadap hidup kalian. Jangan lupa untuk selalu mengingat orang-orang yang kalian sayangi, agar kalian bisa segera menyelesaikan tugas akhir kalian. Tipe dosen yang keenam adalah tipe goib.
Tipe dosen seperti ini adalah tipe dosen yang ajaib. Bagaimana nggak ajaib? Kamu sudah buat janji untuk bimbingan besok pagi, tapi pas sudah jam yang dijanjikan, si dosen pembimbing ini tak kunjung menampakkan wujudnya. Bahkan mendadak jadi susah dihubungi. Nyambung sih di telepon, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Nah, giliran gak ada urusan, beliau selalu kelihatan di kawasan kampus, bahkan di media sosial. Waktu dan kesempatan adalah hal yang sangat penting. Kalau kamu pas bimbingan, usahakan tanyakan tiap detail waktu kosong yang beliau miliki, supaya kamu tidak merasa di PHP-in sama dosen pembimbing seperti ini. Biasanya dosen tipe ini adalah dosen yang memiliki profesi sampingan selain dosen. Jadi banyak kesibukan yang berlipat dibanding dengan dosen yang lainnya. Tipe dosen yang ketujuh adalah tipe pilih kasih. Tipe dosen yang seperti ini adalah tipe dosen pembimbing skripsi yang memiliki semacam tolak ukur untuk mengklasifikasikan mahasiswa bimbingan favoritnya. Alasannya bisa macam-macam, mulai dari penampilan, etika, atau nilai. Untuk menyikapi dosen semacam ini, kalian perlu memahami bagaimana karakter si dosen tersebut dan ketahui apa saja yang disukai si dosen dan apa saja yang tidak disukainya. Dengan begitu, kalian bisa memposisikan diri ketika melakukan bimbingan. Jika si dosen menyukai mahasiswa yang memiliki penampilan menarik, maka paling tidak kalian harus berpenampilan rapi dan wangi agar si dosen menyukai kalian. Meskipun kalian memiliki paras yang biasa-biasa saja, ketika kalian tampil dengan rapi dan wangi, itu akan membuat si dosen nyaman dengan kalian. Nah, untuk tipe dosen yang ke-8 nih, yaitu tipe plin-plan. Tipe dosen yang satu ini banyak membuat mahasiswa bimbingan dibuat ngelus dada. Dan biasanya dosen pembimbing tipe ini adalah dosen yang sudah sepuh dan super senior di kalangan dosen. Kamu bisa dibuat kalang kabut gak karuan karena kemarin si dosen bilang A, besoknya si dosen nganjurin untuk kerjain B, atau memberikan kemungkinan besar yang akan membuat progres penyusunan skripsi kamu berjalan lambat dan tersendat-sendat. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Kalian hanya perlu bersabar untuk menghadapi dosen semacam ini, karena mungkin faktor usia ya. Dan ini dia tipe dosen yang paling dibenci mahasiswa, yaitu tipe genit. Biasanya didapati pada dosen muda dan masih single. Tidak cuma dosen pembimbing pria, tapi dosen pembimbing wanita pun demikian. Tipe dosen yang akan sangat welcome dan kooperatif jika mahasiswa atau mahasiswi bimbingannya memiliki rupa yang menawan. Tapi akan sebaliknya jika mahasiswa atau mahasiswinya bukan yang disukai. Hampir mirip-mirip lah sama tipe dosen yang pilih kasih. Cara mengatasinya pun sama. Kalian hanya perlu berpenampilan yang menarik, rapi, sopan, dan pastinya wangi agar si dosen nyaman ketika berhadapan dengan kalian. Paling tidak enak dilihat lah, meskipun rupa tidak begitu menawan. Tipe dosen yang terakhir versi calon guru masa depan yaitu tipe kooperatif. Nah, ini adalah tipe dosen yang adil, tidak membeda-bedakan mahasiswa bimbingannya. Beliau selalu membantu mengarahkan dalam penyusunan skripsi dengan baik dan mengharapkan para mahasiswa bimbingannya mendapatkan hasil yang terbaik. Jika kalian mendapatkan dosen semacam ini, maka selamat buat kalian ya. Karena tipe dosen semacam ini sangat diharapkan oleh para mahasiswa dan kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal dengan tepat waktu. Oke mahasiswa, itu tadi macam-macam tipe dosen pembimbing skripsi yang mungkin pernah kamu dengar dari senior atau mendapatkan salah satu tipe dosen pembimbing seperti di atas. Untuk itu, kenali bagaimana tipe dosen kalian dan cari tahu bagaimana cara menyikapinya agar tugas akhir kalian segera terselesaikan. Bagi kalian yang sudah menempuh tugas akhir, semoga kalian cepat di ACC ya dan bisa cepat ke pelaminan. Semoga sukses. Salam dari calon guru masa depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.